lagi kebesaran kasih Tuhan, kembali pagi hari dalam kepada Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Mari kita naikkan tempat syukur kita pagi hari ini, kita memberikan terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sepanjang hidupku, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu. Hidupku lebih luas dari samudra.
Haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu sungguh besar dalam hidup kami. Dan supaya Tuhan pagi hari ini Tuhan kami menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu lewat setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami duduk Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami duduk yang terbaik buat Engkau. Berikan kami roh sukacitamu pagi hari ini Tuhan. Biarlah ketika kami naikkan setiap pujian penyembahan kami, biarlah setiap pujian penyembahan kami senantiasa menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan Tuhan ibadah pagi hari ini, mulai awal tengah hingga pada akhirnya. Kami akan sesungguhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi ruangan ini, terlebih dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai Tuhan ibadah pagi hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sejujurnya Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin, haleluya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kita melihat Tuhan yang sungguh baik. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari berhati-hati, engkau kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Saya bisa hidup dan kita percaya Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Amin. Kita buka hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Selidiki setiap hati kami. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, yang Maha Tahu
kami kembali diingatkan bahwa sebagai orang yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu, darah yang mahal, yang telah memberikan keselamatan bagi kehidupan kami. Kami mau Tuhan selalu berjuang dalam hidup ini sampai akhir hidup kami. Kami boleh kedapatan dari orang-orang yang tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau atas kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Bahkan setiap kami yang ada di rumah-rumah, Tuhan juga urapi kami dengan pengurapan yang sama. Karena kami yakin dan percaya kehadiran-Mu juga ada di mana-mana. Engkaulah Immanuel bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa, kita boleh bersama-sama beribadah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Amin. Dia Allah yang selalu mengasihi dan mencintai setiap kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Allah tentang menantikan Tuhan. Kita akan melihat Alkitab di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Dikatakan demikian, yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang hari-hari ini sedang mengalami yang namanya keadaan yang lesu dan lelah karena beban persoalan yang mereka hadapi. Dan kita semua tahu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi di tengah kondisi COVID-19 ini, yang kita semua belum tahu kapan akan berakhirnya. Dan kita semua mengerti bahwa dampak daripada COVID-19 ini itu sungguh-sungguh di luar dugaan. Orang berpikir paling dampak ini hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak punya. Tetapi kenyataannya semua orang mengalami akan hal ini. Bukan hanya orang yang tidak punya uang yang mengalami kelelahan, kelesuan, keletihan menghadapi situasi ini. Tetapi orang-orang kaya pun mereka juga menghadapi hal yang sama. Dan saya mau mengatakan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bahwa beban persoalan dan tekanan hidup ini itu bukan saja bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita pun juga diperhadapkan dengan keadaan seperti ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, beban persoalan apakah yang membuat orang sampai mengalami keadaan yang lesu dan lelah? Saya mencatat 4 hal penyebab orang bisa mengalami keadaan yang lesu dan lelah. Lesu di sini bukan berarti lapar, saudara. Orang Jawa bilang kalau lagi lapar itu lesu.
Ya Rasul bilang, Noah, ya maaf, saudara. Bukan seperti itu. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara tentang beban persoalan yang membuat orang mengalami keletihan dan kelesuan dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, saudara, itu adalah masalah keluarga. Tidak usah jauh-jauh, masalah keluarga. Banyak orang mengalami beban persoalan karena keluarga, hubungan suami istri yang tidak harmonis. Iya kan? Itu satu beban. Buat siapa? Buat anak-anak yang ditinggalkan karena perceraian orang tua. Bukan hanya itu saja, beban persoalan orang tua juga ada. Kalau melihat anak-anaknya itu tidak seperti yang diharapkan, itu menjadi satu beban persoalan bagi kehidupan orang tua. Dan bukan saja saya mencatat bahwa beban persoalan setiap orang bisa saja karena masalah pekerjaan. Apalagi hari-hari ini dengan adanya COVID-19 ada banyak orang-orang di PHK dari pekerjaan mereka. Bukan hanya itu saja, tetapi kita melihat juga orang-orang yang bekerja mengalami yang namanya penghasilan dalam hidup mereka menurun. Mereka yang berdagang, mereka yang berjualan mengalami keadaan seperti ini. Penghasilannya menurun begitu drastis. Bahkan lebih lagi saya mendengar di tengah kondisi seperti ini pun ada juga usaha-usaha yang menjadi bangkrut. Beban-beban inilah yang juga bisa membuat orang menjadi lelah, letih. Dan bukan saja masalah kesehatan pun itu juga jadi beban persoalan. Orang kena sakit, dan kalau dia sakit tak kunjung sembuh, itu satu beban buat hidupnya. Mungkin kita berkata, hanya sakit begitu. Beda, saudara. Kalau kita tidak pernah mengalami, itu beda dengan orang yang mengalami sakit tapi tidak sembuh. Itu satu beban persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Dan yang keempat, saya mencatat masalah khawatir akan masa depan. Orang akan menjadi lesu, orang akan menjadi lelah karena melihat masa depannya itu bagaimana nantinya. Dia begitu khawatir tentang masa depan kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang masa depan hidup kita. Percayalah, Tuhan sudah menjamin satu masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Dan setelah kesadaran Tuhan, semua ini berpotensi, semua beban persoalan ini berpotensi membuat orang kehilangan semangat, membuat orang kehilangan gairah dalam menjalani kehidupan ini. Yang akhirnya kita melihat ada banyak orang kalau sudah tidak tahan, kalau ada banyak orang sudah tidak mampu menjalani hidup ini, akhirnya terjadi kita tahu banyak yang mengambil jalan pintas. Katanya menuju ke surga, tapi sebaliknya ke neraka. Kenapa? Bunuh diri. Kenapa pengen ketemu Tuhan, tapi caranya salah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah keadaan realita di mana kita hidup. Kita jangan punya pola pikir, oh itu hanya untuk orang di luar Tuhan. Gak bisa. Kita ini hidup di dunia, kita juga alami hal yang sama. Cuma persoalannya, saat kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Klikkan. Di saat kita sedang mengalami keadaan yang demikian, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus ini sekarang? Dan Tuhan berkata di dalam Yesaya 40 ayat yang 13
31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan amin. Itu artinya bahwa yang kesedihan Tuhan, saat kita sedang hadapi setiap beban persoalan dalam hidup ini, mungkin beban persoalan itu sudah membuat engkau berputus asa. Mungkin beban persoalan itu membuat engkau tidak lagi punya gairah dalam hidup ini. Mungkin beban persoalan yang telah menindih hidupmu membuat engkau kehilangan semangat untuk menjalani hidup ini. Mari saya mau katakan sebagai orang yang percaya, belajarlah untuk selalu menanti-nantikan Tuhan. Katakan, sebab Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kata menantikan Tuhan di sini dapat saya artikan dalam 3 pengertian. Kata menantikan Tuhan di sini dapat saya artikan dalam 3 pengertian. Yang pertama, orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang tetap tenang dan percaya. Katakan amin. Teman-teman berkata dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, Alkitab, firman Tuhan itu selalu memberikan solusi bagi setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Katakan amin. Cuma persoalan dan masalahnya adalah diri kita. Kita lebih mengikuti kebanyakan orang pada umumnya. Saat kita diperhadapkan dengan satu masalah dalam hidup ini, yang lebih menonjol dalam hidup kita bukanlah sikap tenang dan percaya kepada Tuhan, tapi justru sebaliknya, yang seringkali kita tonjolkan adalah sikap di mana kita emosi menghadapi masalah itu. Sikap di mana kita menjadi panik dan akhirnya emosi dengan keadaan situasi yang tidak pernah kita harapkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, di saat Anda sedang hadapi beban persoalan dalam hidup ini, mungkin itu masalah keluarga, mungkin itu masalah pekerjaan, mungkin itu masalah kesehatan, atau itu mungkin masalah masa depan dalam kehidupanmu, jangan engkau menghadapinya dengan emosi. Karena orang yang emosi tidak akan pernah melihat jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Tapi justru sebaliknya, apa dikatakan oleh firman Tuhan, saat engkau bisa tenang dan percaya, disitulah engkau akan melihat ada kekuatan Tuhan yang mampu menolong engkau sehingga engkau bisa keluar dari setiap masalah yang sedang engkau hadapi. Katakan amin. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena menantikan Tuhan di sini dapat saya artikan yang kedua, itulah di mana kita harus hidup melekat dengan Tuhan. Katakan amin. Melekat dengan Tuhan. Orang Jawa bilang gandol gusti. Haleluya. Amin saudara. Kita harus gandol gusti. Ya kan ada pujian yang sering kali kita nyanyikan. Gandol gusti, gandol gusti, gandol gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Amin saudara. Kita perlu hidup melekat dengan Tuhan. Kita harus gandol Gusti, kata orang Jawa katakan. Bukan hanya saat ini saja, hari Minggu gandol Gusti, Senin dan seterusnya. Bukan seperti itu. Kita harus hidup melekat dengan Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Kita harus hidup selalu melekat dengan Tuhan. Katakan amin.
Dan saya mau beritahu kepada saudara, kalau kita mau hidup melekat dengan Tuhan, itu artinya hidup kita ada bersama dengan Dia. Dan saya percaya kalau Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita karena kita mau melekat dengan Dia. Seperti hanya sebuah carang yang menempel pada pokok pohon. Selama carang itu menempel pada pokok pohon, maka carang itu tidak akan pernah kering. Kenapa? Karena ada asupan dari pokok itu untuk carang. Asupan bisa saja punya pengertian kekuatan yang dialirkan melalui pokok itu kepada carang itu. Demikian juga hanya dengan kita ketika kita mau hidup melekat dengan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam setiap hidup kita. Katakan amin. Kan firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91 ayat ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat engkau hidup melekat dengan Tuhan, saya ingin percaya beban persoalan dalam hidupmu yang telah membuat engkau menjadi berputus asa mungkin, yang telah membuat engkau menjadi letih dan lesu karena banyak persoalan sedang menghadapi, bahkan masalah itu belum berhenti-henti dalam hidupmu. Kadangkala kita sudah menjadi berputus asa, tetapi kalau kita mau hidup melekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan dalam hidup kita. Bahkan janjinya dalam ayat ini bukan saja memberi kekuatan, tapi Tuhan akan meluputkan kita, menolong kita dalam setiap beban persoalan yang sedang kita hadapi. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu yang sedang Tuhan, mari tetaplah menantikan Tuhan dengan hidup selalu melekat kepada Dia. Karena orang yang hidup melekat kepada Tuhan bukan saja ditolong Tuhan, tapi hidupnya dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, apa pengertian daripada menantikan Tuhan? Pengertian menantikan Tuhan di sini yang ketiga, itu artinya dimana kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini, apa yang sedang kau harapkan? Apa pengharapanmu? Mungkin engkau berkata, Pak, masalahku yang kualami sudah tidak ada harapan. Dokter memvonis, Pak, tidak ada harapan buat sakit yang aku derita. Dokter, Pak, sudah mengatakan tidak ada harapan kamu akan punya anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu perkataan daripada orang-orang yang membuat engkau kehilangan pengharapan. Pasti saya tidak percaya ketika engkau mendengar perkataan seperti ini, hatimu hancur. Ketika saya mendengar anak saya Joseph pada waktu itu masih bayi, ada benjolan di lehernya. Kami bawa ke rumah sakit, saudara. Sampai di rumah sakit, dokter katakan, ambil darah. Sudah ambil darah, bla 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 bla. Kita ngomong, wah ini harus dioperasi, tidak bisa dicoba, harus dibawa ke Surabaya. Saudara, jelas pada waktu itu umurnya belum sampai 1 tahun. Anak pertama saya mendengar itu, otomatis istri saya lagi langsung menangis. Itu sudah otomatis. Dokter katakan itu pun masih ada harapan kan, belum operasi kan ada harapan. Itu aja menangis, apalagi orang mendengar tidak ada harapan. Kayak apa hancur nantinya. Tapi akhirnya kami tidak jadi operasi. Kita pindah ke dokter, ke dokter Effendi. Pada waktu dokter Suwase, terbawa ke dokter Effendi. Dokter Effendi dikatakan mau diceritakan sama dokter Effendi. Apakah anak ini waktu lahir itu nyungsang? Oh iya Pak, betul waktu lahir itu nyungsang. Kepalanya dulu yang keluar. Kepalanya kemana dulu? Oh nyungsang ya. Nyungsang, betul nyungsang. Dijelasin sama dokter. Dari penjelasan Pak Effendi ini baru kita lega. Kenapa?
masyarakat. Bagi kita, oh kalau lain kan ya jelas aja, ini kan ketahui. Ini hanya dilaser aja, yang dilaser, tapi akhirnya dibawa ke Pak Salim, dibenek lagi cedera, dan akhirnya kembali seperti sedia kala pada umumnya, ya kan? Tidak ada gejolak. Nah, sebagai dalam Tuhan mungkin kita sedang mengalami hal yang sama. Masalah beban persoalanmu, mungkin orang katakan tidak ada harapan. Tetapi saya mau mengatakan kepada saudara bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Artinya apa? Di tengah kondisi apapun yang sedang kau hadapi hari ini, mungkin beban persoalanmu begitu berat. Saya mau beritahu, jangan sampai kau kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Katakan amin. Engkau tetap punya pengharapan yang besar kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang sanggup untuk menolong dan menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita. Katakan amin. Lepas yang dikasih oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Tuhan itu sudah punya rancangan untuk hidup kita, dan rancangan Tuhan untuk hidup kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu Bapak Ibu sedang Tuhan pagi hari ini sekali lagi saya mengatakan, apapun beban persoalan yang sedang meninggi hidupmu, jangan itu membuat engkau kehilangan pengharapan akan Tuhan. Ingat janji Tuhan, Dia rancangkan hidup kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang Tuhan buat atas hidup kita adalah rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Mungkin hari ini kau belum melihat, tapi percaya dan yakinlah bahwa apa yang Tuhan rancangkan atas hidup saya dan saudara itu tidak pernah salah. Katakan amin. Rancangan Tuhan atas hidup kita tidak pernah gagal. Ingat Ayub, apa yang dialami oleh Ayub dalam kehidupannya, itu semuanya dialami. Saudara lihat, Ayub alami semua apa yang dia punya habis, dirampok, semua kekayaannya dirampok. Yang kedua, 10 anaknya mati semuanya. Ketika sedang berpesta, rumah di mana mereka sedang adakan pesta roboh, 10 anaknya mati semua. Yang ketiga, Ayub kena sakit, kesehatannya diserang, kena sakit, dan sakitnya parah sekali, saudara. Itu yang dihadapi oleh Ayub. Dan bukan itu saja. Istrinya ngomong apa tuh? Wes, gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah percaya Tuhan, lebih baik tinggalkan Tuhan. Sudah, mungkin kita berkata, wah istrinya gak baik. Kita gak boleh ngomong gitu. Saya percaya kok, tekanan yang dihadapi pada waktu itu membuat istrinya stres. Dan tidak ada orang kalau perkataan orang stres ya begitu saudara. Begitu pasti. Kalau sudah stres tidak bisa tanggung lagi beban yang ada, akhirnya dia semua akan berkata seperti itu. Istrinya tidak kuat, tidak tahan dengan keadaan yang terjadi. Tapi beda dengan Ayub. Ayub tetap memperkatakan perkataan yang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Kita mau contoh Ayub, walaupun hadapi berbagai macam hal yang begitu luar biasa dalam hidupnya, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tetap memuliakan Tuhan. Nah, saudara tahu, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, itu tidak ada yang membela dia. Nah, justru sebaliknya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya justru apa? Menyalahkan dia, menghakimi Ayub. Mungkin
dosa, macam-macam yang dilontarkan kepada Ayub. Harusnya seorang sahabat itu membela, memberikan kekuatan. Tetapi yang dikatakan tidaklah demikian. Kalau kita melihat seperti ini, sepertinya rencana Tuhan gagal dalam hidup Ayub. Enggak. Kenapa? Karena Ayub tidak sedikit pun meninggalkan Tuhan. Itu sudah Tuhan. Rencana Tuhan bisa gagal ketika engkau tinggalkan Dia. Ingat, Tuhan rancangkan rancangan yang luar biasa atas hidup saya, saudara. Katakanlah, selama engkau tetap di dalam Tuhan, rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Ayub jalani masalah dalam hidupnya yang begitu berat. Sudah tidak ada teman, sudah tidak ada sahabat, istilah tidak mendampingi. Disitulah kita melihat masih tetap ada Tuhan yang selalu menyertai dan membela kehidupan Ayub. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, mungkin saat ini kau sedang ada di masalah yang berat, persoalan yang begitu menekan kehidupanmu. Mungkin orang di dekatmu, maaf bicara, suami, istri, anak-anak, mungkin tidak peduli dengan apa yang sedang kau hadapi. Tapi ingat, ada Tuhan yang selalu peduli atas hidupmu. Katakanlah, engkau jangan pernah punya pola pikir, kenapa suamiku tidak perhatian ketika aku sakit? Kenapa istriku tidak perhatian ketika aku sakit? Kenapa anak-anakku tidak ada perhatian ketika aku sedang alami sakit? Ketika aku sedang alami keterpurukan dalam hidupku. Saudara, jangan lihat manusia di sekitarmu, pandang terus kepada Tuhan. Amin. Berharap terus pada Tuhan, maka engkau tidak akan pernah dikecewakan. Karena Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita di tengah kondisi apapun, dalam suka dan duka, Dia selalu ada dengan kita. Katakan amin. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah engkau kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Taruh dalam hidupmu, aku percaya Tuhan rancangkan atas hidupku rancangan yang begitu besar. Itulah rancangan di mana aku akan melihat hari depan yang penuh pengharapan. Kalau hari ini aku sedang alami ujian dalam hidup ini, jangan sampai ujian itu membuat aku kehilangan pengharapan. Tapi lewat ujian ini aku akan terus melihat bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah gagal atas hidupku. Katakan amin. Kita harus yakin, saudara, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dan itu dikatakan oleh Ayub. Nah, saudara membaca dalam ayat pasal yang ke-42, ayat yang kedua, ayat katakan di sana, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Amin, saudara. Ayub mulai menyaksikan hal itu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan memberitahu kepada kita semua, Ayub bukan saja melihat rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupnya, tapi Ayub boleh melihat pembelaan Tuhan atas hidupnya. Itulah di mana Tuhan kembali memulihkan kesehatannya, memulihkan keluarganya, dan memulihkan segala apa yang dia punya dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Itulah yang dialami pagi ini sama kata kepada kita semua. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan akan Tuhan. Amin. Tetap fokus berharap Tuhan. Sekalipun kondisimu kayaknya tidak ada harapan, yakinlah dan percaya ada Tuhan yang selalu beda atas setiap hidup kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saat kita menantikan Tuhan dengan hidup tenang dan percaya, serta hidup melekat dengan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan baru yang dari Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mendapat kekuatan baru di sini artinya Tuhan itu satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau kita semua menyadari bahwa Tuhan itu satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita, sekali lagi, di tengah kondisi apapun hari ini, tetap terus percaya kepada Tuhan, tetap terus berharap pada Tuhan, tetap terus hidup melekat sama Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua, mendapat kekuatan baru di sini artinya bahwa Tuhan
bukan saja sebagai sumber kekuatan kita yang akan menambah kekuatan dalam hidup kita, tetapi Tuhan juga yang akan membuat hidup kita tidak akan mudah digoyahkan oleh setiap badai yang menerpa dalam hidup kita. Katakan amin. Kita akan tetap bisa berdiri dengan kokoh karena kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Ingat, dikatakan yang bisa membuat kepusat tadi, seumpama burung Raja Wali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali saya mengingatkan burung Raja Wali itu tidak pernah terbang di bawah badai. Kalau kita memperhatikan seekor burung Raja Wali, dia akan terbang selalu di atas badai. Kekuatan yang demikian inilah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena artinya apa? Artinya kalau Tuhan itu memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, engkau akan tetap bisa berdiri dengan kokoh karena Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, mendapat kekuatan baru di sini artinya kita akan dimampukan Tuhan untuk apa? Bisa melewati setiap beban persoalan yang sedang kita hadapi. Ingat, kita mampu melewati semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Kenapa? Karena kita ini manusia yang lemah, saudaraku. Kita ini butuh kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Kita ini manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Kita butuh Tuhan yang tak terbatas, yang selalu memberi kemampuan dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberi kemampuan dalam hidup kita. Apapun masalah badai yang sedang menerpa dalam hidupmu, engkau mampu melewatinya. Karena engkau melewatinya bukan dengan kekuatan, tapi engkau melewati semua itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena itu tidak heran Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita yang memuji Dia, kita menyembah Dia. Dia Allah yang sungguh sangat baik bagi kehidupan kita. Ini adalah pujian ini, saudara. Apapun masalah yang sedang kau hadapi hari ini, mungkin itu masalah keluarga yang sedang kau hadapi, mungkin itu masalah pekerjaan, mungkin itu masalah kesehatan, atau mungkin itu masalah karena kau khawatir akan masa depan hidupmu. Pagi hari ini saya mau mengatakan, jangan engkau tinggalkan Tuhan. Tetaplah nantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang tetap tenang dan percaya kepada Dia. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang mau hidup mendekat kepada Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Saya tidak percaya jika kita mau hidup tenang dan percaya, ketika kita mau hidup melekat kepada Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan, maka janji Tuhan Dia akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Kekuatan itulah yang akan memampukan kita untuk kita bisa menghadapi setiap badai, masalah yang menerpa dalam hidup kita. Dan saya percaya
memberikan kekuatan dalam hidup kita, hidup kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap bisa bertahan sampai akhir, dan kita akan melihat mahkota yang Tuhan sediakan di dalam setiap hidup kita. Selalu berharap hanya kepada Tuhan. Nantikan dia, maka kau akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita mau muliakan dia. Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ayub gunakan mulutnya untuk memuji Tuhan. Saat kau hadapi berbagai persoalan, tetaplah puji Tuhan, tetaplah sembah Dia. Maka kau akan melihat Allah yang bela hidup Ayub, Allah yang sama, yang akan membela setiap hidup kita dan memberikan serta memberkati setiap hidup kita. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Dia Yesus Tuhan. Panjang hari bumi penghormatan kepadamu ya Allah. Laku sekali dalam mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Ya Yesus Tuhan. Panjang hari bumi penghormatan kepadamu ya Allah. Laku kepadamu ya Allah. Laku kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengingatkan akan setiap kami. Kalau kami sedang menghadapi berbagai macam beban persoalan dalam hidup ini yang selalu menekan akan kehidupan kami belajar seperti yang firman ajarkan. Itulah dimana kami belajar untuk menantikan Tuhan dengan hidup tetap tenang dan percaya kepada Tuhan, dengan hidup selalu melekat dengan Tuhan, serta hidup selalu berharap kepada Tuhan. Maka disitulah kami akan melihat Tuhan memberi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Itulah kekuatan di mana kami mampu melewati setiap badai yang terjadi dalam hidup kami. Itulah kekuatan di mana kami tidak akan mudah digoyahkan oleh setiap badai yang menerpa dalam hidup kami. Tetapi sebaliknya kekuatan Tuhan itulah yang membuat kami boleh melihat kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh melihat bahwa Allah yang kami kenal dalam nama Yesus, Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Tapi justru sebaliknya, Allah akan selalu bela dan memulihkan serta memberkati setiap kehidupan kami. Pagi ini kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami beban persoalan yang berat, masalah apapun yang mereka sedang hadapi. Kalau ada di antara kita yang sedang mengalami beban persoalan yang berat, angkat tanganmu. Bagi saudara yang ada di rumah, engkau sedang mengalami beban berat karena persoalan hidup, angkat tanganmu. Percayalah, yakinlah bahwa pengharapanmu kepada Tuhan itu tidak pernah dikecewakan. Yakinlah dan percayalah bahwa pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan sudah merancangkan satu rancangan yang indah atas kehidupanmu. Tuhan, kami berdoa setiap saudara-saudara kami yang mengangkat tangan sebagai satu bukti kami menyadari bahwa kami memiliki beban persoalan yang selalu menindih dalam hidup kami, yang bisa membuat kami tidak bisa tahan dalam menghadapinya Tuhan. Pagi ini kami berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan buntu diberi jalan keluar oleh Tuhan, sehingga setiap umatmu boleh menyadari bahwa bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau Engkau membela Ayub, Engkau juga pasti akan membela setiap perkara dalam hidup kami. Dan bukan saja Engkau membela
membela, tapi Engkau juga akan memulihkan dan memberkati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya, setiap kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.